Keadaan bangsa Arab pada masa-masa jahiliyah. Moral berbagai bangsa-bangsa Arab pada masa jahiliyah pada umumnya sangat merosot sehingga mencemarkan kehidupan bangsa dan negara. Kebiasaan moral yang mencemarkan antara lain itu seperti minum arak. Di salah satu cara mereka minum arak itu ialah dengan bersama-sama dalam satu pertemuan sambil berjudi. Siapa yang menang segera memotong unta dari taruhan judinya. Kemudian kadang-kadang sampai puluhan unta yang dipotong itu dalam sekali main dan minum, puluhan untanya. Kemudian perjudian mencemarkan kehidupan di masa jahiliyah. Perjudian yang dilakukan oleh bangsa Arab bermacam-macam, antara lain bertaruhan seperti yang biasa dilakukan orang sekarang, dan ada lagi yang mereka lakukan dengan lotre. Lotre 10 ekor unta diberi nomor, dan nomor-nomor itu dimasukkan ke dalam kantong kulit, kemudian dikocokkan sehingga keluarlah salah satu nomor unta. Bila mana ada nomor yang keluar, nomor itulah yang menang dan mendapat bayaran sebanyak harta untanya itu. Kemudian ada juga pencurian di masa-masa jahiliyah. Pencurian, perampokan sebelum lahirnya Islam. Bangsa Arab tidak ada larangan makanan dan minuman. Karena itulah makanan mereka masih kotor, seperti makanan daging binatangnya tanpa disembelih, kemudian makan darah, makan bangkai dan sebagainya. Mencari nafkah pun belum ada pertimbangan barang halal dan haram. Asal memperoleh yang dibutuhkan, bereslah. Kemudian di masa-masa jahiliyah tidak ada kesopanan. Pada masa jahiliyah itu pada umumnya orang tidak memelihara kesopanan. Misalnya orang umum, laki-laki dan perempuan mandi bersama, campur tanpa menutup aurat. Waktu mengerjakan tawaf dengan tidak menutup aurat dan lain-lain. Masih banyak perbuatan lain yang lebih keji, perbuatan kejinya. Kemudian masa jahiliyah itu masih banyak pertengkaran dan perkelahian. Masa sebelum Islam, bangsa Arab gemar berperang, padahal timbulnya perang itu hanya disebabkan oleh masalah-masalah kecil, seperti berebutan roti. Kemudian perkelahian perseorangan, masing-masing pihak yang berkelahi memanggil kabilahnya. Kemudian terjadi perkelahian besar dan peperangan. Peperangan semacam itu seperti perang Dahis. Peperangan itu disebabkan perselisihan paham. Sewaktu pacuan kuda antara Dais dengan Gubra. Perang Basus, suatu perang yang disebabkan terpanahnya sebuah kaki unta yang bernama Basus. Kemudian kepercayaan dan keadaan orang Arab sebelum Islam. Sebagaimana sudah diketahui dalam cerita para nabi bahwa sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab. Di antaranya itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itulah pada mulanya ajaran-ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat bangsa Arab, dan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu lazim juga disebut ajaran Hanif, artinya yang benar. Tetapi setelah berjalan berpuluh-puluh zaman, maka ajaran tersebut makin berubah-ubah, diputar-balikan, dirubah, ditambah dan dikurangi oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab, dan pada kemudiannya menjadi agama bermacam-macam yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi agama berhala. Di sana, di antara kepercayaan dan sembahan mereka pada zaman sebelum Islam adalah menyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat, menganggap bahwa malaikat itu yang menghidupi, menguasai, yang menghidupi mereka, yang mematikan mereka, dan malaikat dianggapnya yang menguasai segala gerak kehidupan manusia. Bahkan ada yang percaya bahwa malaikat itu adalah keturunan Tuhan. Karena itulah mereka menyembah malaikat itu. Nah, bahkan ada yang percaya bahwa malaikat itu anak keturunan Tuhan. Karena itulah mereka menyembah malaikat. Kemudian ada yang juga menyembah jin, ruh, dan hantu. Mereka menganggap bahwa jin, ruh, orang yang meninggal, dan hantu itu ada keturunan langsung dengan malaikat dan Tuhan. Karena itu mereka mengadakan sesaji pada tempat-tempat yang dianggap mereka tempat tinggal jin, ruh, dan hantu, dan malahan di sanalah orang-orang menyembahnya. Kecuali itu ada juga yang menyembah setan atau yang disebut juga ifrit. Kemudian sembahan mereka pada zaman sebelum Islam ada yang menyembah bintang. Mereka menyembah bintang, bulan, dan matahari karena mereka menganggap
bahwa semua benda-benda alam tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan aturan jalannya seluruh isi yang ada alam ini. Karena itulah mereka menyembah bintang-bintang. Kemudian menyembah berhala. Masa jahiliyah orang Arab banyak juga yang menyembah berhala atau arka yang mereka buat dari batu, kayu, dan ada juga dari logam. Asal mulanya bangsa Arab menyembah berhala itu. Pada waktu Ka'bah dalam kekuasaan Jurhum, ada pasukan yang dipimpinnya Amr bin Lubai, keturunan Khuza'ah, datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan sebuah berhala yang besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah dibentuk arka orang, dan arka Hubal ditempatkan di sisi Ka'bah, dan juga menyuruh kepada penduduk-penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Sejak itulah bangsa Arab menyembah berhala sampai bangsa Quraisy berkuasa di Hijaz. Pada sekeliling Ka'bah sudah penuh berhala, lebih dari 360 buah, yang mana diantaranya arka berhala itu bernama arka berhala itu bernama Lata, Uzza, Manna, Asab, Nailah, Wud, Yakut, Suwa, Yakut, Nasr, dan Manaf. Agama Yahudi dan Nasrani Ahlul Bait. Agama Yahudi dan Nasrani dapat juga masuk di Jazirah Arab. Asal agama Yahudi datang dari negeri Asyur. Karena di Asyur itu merupakan mereka diusir oleh bangsa Romawi, tempat tinggalnya. Kemudian di antara mereka pergi ke Hijaz dan kebanyakan menetap di Yasrib atau di kota Madinah. Di Jazirah Arab itu, bagi mereka yang bernama Nasrani mendapat bantuan dari pemerintah Romawi dan Habsyi untuk biaya penyiaran mereka. Kepercayaan tahayul pada masa sebelum Islam, bagi orang-orang Arab banyak percaya pada tahayul. Di antara tahayul itu, tahayul mereka ialah setiap perut orang yang di dalamnya ada ularnya. Bila lapar mereka melilit, itu ularnya menggigit usus orang tersebut. Kemudian mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Bila mengharapkan turun hujan, mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Mengharapkan turun hujan, mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Masih banyak juga perbuatan tahayul yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Pokoknya di samping tumbuh bermacam-macam keyakinan keliru pada masa jahiliyah itu, bangsa Arab juga tenggelam pada tahayul. Keadaan masyarakat bangsa Arab sebelum lahirnya Islam dalam segala hal masih sederhana. Baik pemerintahannya, ekonominya, juga kehidupan sosialnya. Untuk jelasnya dapat seperti tidak ada kesatuan pemerintahan negara pada zaman itu. Bangsa Arab hidup berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok mempunyai kepala kabilah sendiri-sendiri bergelar Syekhul Kabilah. Ikatan suku itu sangat kuat dan fanatik. Oleh karena itu mudah ditimbul peperangan antara satu kabilah melawan kabilah yang lain. Negaranya miskin, orang Arab itu ekonomi bangsa Arab pada waktu itu sangat tergantung pada ekonomi bangsa lain. Misalnya, kepada Syam, orang sukar mencari mata pencaharian, pekerjaan berat sehingga orang-orang wanita tidak mendapat kesempatan. Akibatnya, wanita dipandang hina, karenanya banyak orang tua sampai hati membunuh anak perempuannya. Jadi masyarakat pada masa itu sangat sulit diarahkan dan dipimpin secara kompak untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Namun demikian, setelah agama Islam lahir di Mekah, Rasulullah SAW berhasil menjelmakan bangsa Arab yang bersatu dalam satu ikatan agama Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad sebagai seorang anak biasa tidak berbeda dengan anak-anak tetangganya di kota Mekah. Pandai bergaul dengan teman-temannya, pandai menyesuaikan diri, dan juga bekerja biasa seperti mengembala kambing, seperti juga berdagang dan lain-lain. Tetapi sebagai calon Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang terjaga dari segala dosa, serta apa yang dilakukan selalu benar, bermanfaat, dan merupakan teladan bagi temannya, serta penuh sifat maaf, sehingga setelah menjadi Rasul dilukiskan dalam Al-Quran sebagai berikut: wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah budiman yang besar. Di bawah ini disebutkan beberapa tindak-tindak Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran kepribadian sebelum menjadi Rasul. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, latar sebagai itu terbelakangnya lahir sebagai anak yatim.
Nabi Muhammad SAW lahir dalam rumah sendiri di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, atau juga lazimnya disebut tahun fil, amul fil, di tahun gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunda Rasul ini bernama Aminah binti Wahab dan ayahanda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau lahir dalam keadaan yatim yang ditolong oleh seorang bidan bernama Siti Syifa. Ayahanda sudah wafat di kota Yasrib atau Madinah pada usia 19 tahun. Sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunda usia 3 bulan. Peristiwa kelahiran beliau itu dalam suasana keharuan, karena beliau lahir ayahanda sudah tidak ada dalam usia yang masih belia. Tetapi kelahiran itu juga membawa berita-berita gembira, karena begitu lahir seorang laki-laki dan memenuhi harapan ibunda dan menjadi kebanggaan seluruh keluarganya. Di tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sekarang dibangun sebuah perpustakaan di kota Mekah. Justru lahir Nabi dalam keadaan yatim itulah yang erat hubungannya dengan pembentukan pribadi Nabi Muhammad SAW. Dengan keyatimannya, beliau itu segala gerak hatinya hanya tertumpu kepada Tuhan, yang menjadikan kesuburan dan keteguhan imannya kepada Tuhan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dan tidak ada guru yang mendidik, tetapi beliau terpelihara dari perbuatan buruk dan keyakinan musyrik. Hal itu tidak ada lain karena mendapat hidayah Allah SWT. Sehubungan dengan hal itu, Allah berfirman, yang artinya demikian, telah memperoleh engkau, hai Muhammad, akan kesesatan, maka Tuhan yang menunjukkan. Dalam surat Ad-Duha ayat 7. Ini menunjukkan betapa suci kehidupan dan pendidikan Muhammad sejak beliau lahir hingga dewasa, dan betapa meyakinkan kepada umat manusia akan ajaran-ajaran yang dibawanya, bahwa ajaran Islam yang dibawa itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Muhammad SAW adalah Ahmad, memancarkan pribadinya. Nama juga ikut mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW, kakeknya Abdul Muthalib usia 70 tahun memberi nama cucunya itu Muhammad, artinya yang terpuji. Sedang Allah memberi nama Ahmad, artinya orang yang lebih terpuji. Kenyataan yang ada setelah diuji keadaan lahiriah dan batiniah, serta menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, dan beban-beban tugas yang dibawa oleh beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehubungan nama Ahmad disebutkan dalam firman Allah surat As-Saff ayat 6, yang artinya, ingatlah ketika berkata Nabi Isa anak Maryam, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan bagi apa yang antara hadapanmu, dan aku memberi kabar suka dengan kedatangan seorang Rasul yang datang sudahku nanti, yang bernama Ahmad. Maka tatkala datang Nabi Muhammad membawa keterangan yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata menurut orang-orang mereka. Keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana sudah diketahui bahwa nenek moyang bangsa Arab yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu seorang Nabiullah yang memberi besar, yang berpribadinya besar. Pada waktu Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar datang di Mekah, di sana satupun belum ada orang di Mekah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membina Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu, dan supaya beribadah di sana. Setelah anak beranak terkumpullah menjadi suatu bangsa Arab yang disebut suku Musta'ribah. Bila dihitung urutannya, Nabi Ismail alaihissalam ini sudah datuk ke yang ke-30 dari Nabi Muhammad SAW. Mengenai silsilah dekat ayahan dan bunda Rasulullah SAW dapat bertemu pada kilab sebagaimana tertera. Nah, di usia 4 tahun pribadinya disucikan sebagaimana diketahui waktu Nabi Muhammad SAW lahir dirawat Siti Syifa, kemudian disusui ibunda 3 hari, terus disusui oleh Suwaibah, kemudian disusui kepada Halimah binti Abi Zainab bin Haris As-Sa'diyah hingga usia 4 tahun. Pada masa mendekati usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa.
Ketika itu masih dalam asuhan Halimah, beliau diajaknya mengembala kambing di pegunungan Bani Sa'ah. Sebelum itu, kambing Halimah sedikit dan kurus-kurus, tetapi sejak Nabi Muhammad SAW di sana, kambingnya gemuk-gemuk, cepat bertambah dan banyak dan deras susunya. Begitu juga karena pertolongan dari Tuhan, tanamannya menjadi subur dan banyak buah-buahnya. Nabi Muhammad SAW di rumah bersama keluarga Halimah hidup dengan tentram. Di sana Nabi Muhammad SAW ditangkap dua malaikat, terus dibaringkan dan dibedah dadanya, disucikan dengan air harum, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Hal itu sebagai tanda kemuliaan beliau. Peristiwa yang luar biasa itu setelah diketahui oleh Halimah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, dan beliau menjawab, badanku telah dibedah oleh kedua orang malaikat. Kemudian Nabi segera dipulangkan oleh Halimah ke Mekah karena ia mengkhawatirkan atas dirinya. Atas diri Nabi SAW setelah diterima oleh Aminah, maka Halimah dinasihatinya supaya hatinya tenang. Dengan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah disucikan untuk nantinya diisi iman, ilmu, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian Nabi Muhammad SAW di masa remaja usia 8-20 tahun. Sejak usia anak-anak, Nabi Muhammad SAW ditempa pengalaman-pengalaman yang memprihatkan. Sebab itulah, setelah dewasa menjadi manusia yang berpribadi kuat, pengalaman masa remaja hingga usia 20 sebagai pembentuk pribadinya dapat kita diketahui. Antara lain, ketika Nabi SAW menginjak usia 6 tahun, diajak menyertai ibunya pergi ke Yasrib, Madinah dengan maksud berziarah ke makam ayahnya dan bersilaturahmi ke tempat familinya di Madinah. Dalam kepergian itu ikut pembantu rumah tangga yang bernama Ummu Aiman. Nah, ketika kembali pulang istirahat di desa Abwa, di sana tiba-tiba ibunya sakit dan meninggal dunia, kemudian dimakamkan di Abwa juga. Nah, oleh pengasuh Ummu Aiman, Nabi diajak ke Mekah dan diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sejak itu Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yatim piatu dalam usia 6 tahun. Dan Abdul Muttalib mengasuh cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW diasuh tidak ada bedanya dengan mengasuh putra-putrinya sendiri. Tidak dibedakan mengasuh putra-putranya sendiri. Dahulu Abdul Muttalib seorang pemimpin Mekah yang berwibawa dan juga berpengaruh di kalangan sukunya itu. Tetapi sayang ada musibah datang sewaktu Nabi berusia 8 tahun, kakeknya itu yang disayang itu wafat dalam usia 80 tahun. Saat-saat yang menyedihkan itulah Nabi sampai meneteskan air mata waktu mengantar jenazah kakenda ke makam. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW menerima ujian berat untuk memperteguh pribadinya. Nabi Muhammad SAW diasuh pemanda Abu Thalib selama usia 8-25 tahun. Perbuatan dan pekerjaan sehari-hari Nabi Muhammad SAW sewaktu masih kecil itu seluruhnya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sekalipun hanya sebagai buruh pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah SWT ke dunia sebagai orang yang sempurna, berakhlak baik, pemurah, berlaku baik terhadap teman, benar, jujur, mulia, pemarah, dan pemaaf. Abu Thalib mengatakan bahwa ia tidak mendapat berpisah dengan Muhammad dalam usia 8-25 tahun. Selama ini, bila akan makan Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah Ahad, dan bila selesai makan membaca Alhamdulillah. Nah, itulah Rasulullah SAW. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala dengan menyembelih hewan. Nabi tidak bersedia dengan menjawab, tiap-tiap saya mendekati berhala tanpa kepada saya seorang pun. Seorang laki-laki putih, tiap-tiap saya mendekat berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak-teriak mengatakan, mundur Nabi Muhammad SAW, jangan sentuh. Dengan demikian, tiap langkah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sejak kecil itu pasti benar. Karena terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya, dan setelah nanti menjadi Rasul, sebagaimana sabdanya yang berbunyi, artinya sesungguhnya saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam al-hadis, kepribadian yang demikian baik tidak ada celahnya
Dan menjadi kewajiban kita untuk mencontohnya agar kita termasuk golongan yang baik juga. Nabi Muhammad SAW sebagai anak remaja yang pemberani membela kebenaran. Itu terbukti dalam peristiwa Perang Fajar tahun 584 Masehi. Waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 14 tahun. Waktu itu paman-paman Nabi Muhammad terlibat dalam perang tersebut. Nabi ikut medan perang. Ikut ke medan perang dengan aktif mengikuti perang paman-pamannya untuk menyerbu musuh. Sehubungan dengan perang Fajar, Nabi Muhammad SAW bersabda sesudah menjadi Rasul, sungguhnya aku ikut menghadirinya perang Fajar bersama-sama dengan paman-pamanku, dan aku turut melepaskan panah dalam peperangan itu. Aku tidak suka kalau aku tidak berbuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW suka pada perdamaian, dan itu terbukti peristiwa Hifdul Fudul 590 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 20 tahun. Hifdul Fudul merupakan perjanjian perdamaian yang berisi usaha bersama memelihara keamanan kota Mekah dan membela pihak-pihak yang teraniaya. Setelah diadakan perjanjian tersebut, Mekah dan sekitarnya menjadi aman, yang sebelumnya sering terjadi peperangan. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW sudah usia 20 tahun. Beliau menjadi anggota Hifdul Fudul dan memuji suatu usaha yang demikian itu peranan Muhammad dalam perang Fajar, dan sikap Muhammad terhadap Hifdul Fudul itu memberi pelajaran kepada para pemuda Islam khususnya dan kepada para umat manusia umumnya, betapa tinggi semangat Muhammad dalam pembela kebenaran dan betapa besar jiwa perdamaian yang dimiliki oleh pemuda Muhammad tersebut.